yang paling disesali di akhirat. Bukan harta yang hilang, tapi salat yang ditinggalkan. Di hari kiamat nanti, yang pertama ditanya, bukan hartamu, tapi salatmu. Ketika teman, harta, jabatan, kekuatan semuanya pergi tinggal kamu sendiri. Hanya salatmu lah yang setia menemani dan menolongmu atas izin Allah. Ketika kita lupa salat, ada satu momen yang sering kita anggap sepele. Saat azan berkumandang, tapi kita berkata dalam hati, nanti saja, masih sibuk, masih ada waktu. Padahal, itu bukan sekadar panggilan biasa. Itu adalah undangan langsung dari Allah. Rob yang memberi kita nafas, yang menjaga kita saat tidur, yang masih memberi kesempatan hidup hari ini. Namun, kita justru menundanya. Kita takut kehilangan uang, tapi tidak takut kehilangan salat. Kita gelisah jika bisnis sepi, tapi tidak gelisah saat hati jauh dari Allah. Kita rela berjam-jam untuk dunia, tapi 5 menit saja terasa berat untuk sujud. Padahal, salat bukan beban. Salat adalah tempat pulang. Tempat hati yang lelah menemukan tenang, tempat jiwa yang kosong kembali terisi. Tempat kita berbicara, tanpa perantara, langsung kepada Allah. Coba bayangkan, jika hari ini adalah hari terakhir kita. Salat mana yang sudah kita jaga? Atau justru kita tinggalkan? Jangan tunggu hati terasa hancur, baru kembali. Jangan tunggu hidup terasa sempit baru mendekat. Karena seringkali, yang membuat hidup terasa berat, bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita jauh dari Allah. Mulailah, walau perlahan. Perbaiki, walau belum sempurna. Tidak harus langsung berubah total. Cukup satu niat hari ini. Ya Allah, aku ingin kembali menjaga salatku. Karena di antara semua amal, salatlah yang pertama kali akan dihisab. Dan disitulah ditentukan arah hidup kita selanjutnya, menuju cahaya atau menuju penyesalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah hadis-hadis syahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan, kedudukan, dan ancaman bagi yang meninggalkan salat 5 waktu. Salat adalah tiang agama. Hadis, puncak urusan agama adalah Islam, dan tiang penyangganya adalah salat. Hadis riwayat Tirmizi. Pemahamannya seperti bangunan yang akan roboh. Jika tiangnya hilang, maka Islam seseorang akan runtuh. Jika ia meninggalkan salat. Salat adalah pembeda antara muslim dan kafir. Salat 5 waktu menghapus dosa. Hadis, bagaimana pendapat kalian jika di depan pintu rumah salah seorang dari kalian ada sungai, lalu ia mandi di dalamnya 5 kali setiap hari? Apakah masih akan tersisa kotoran di tubuhnya? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa kotoran sedikit pun. Rasulullah bersabda, maka demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemahamannya salat 5 waktu adalah sarana pembersih diri dari dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara waktu-waktu tersebut. Tanda orang mukmin yang paling utama. Hadis, tidaklah ada seorang hamba muslim yang mendatangi salat 5 waktu, melainkan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Orang yang meninggalkan salat akan berkumpul dengan Fir'aun, Haman, dan Karun. Hadis, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka ia telah terlepas dari jaminan Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis lain, barang siapa meninggalkan salat, maka kedudukannya seperti orang yang dibunuh, keluarganya ditawan, dan hartanya dirampas. Dan yang paling keras, orang yang meremehkan salatnya akan dikumpulkan di hari kiamat bersama Fir'aun, Haman, dan Karun. Hadis riwayat Tabrani. Penjelasannya, Fir'aun adalah pemimpin yang sombong, Haman adalah penipu ulung, dan Karun adalah orang yang kikir atau materialis. Mereka adalah golongan yang paling dibenci dan disiksa Allah. Pertanyaan pertama, di hari kiamat. Hadis, amalan pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya, dan jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Hadis riwayat Tirmizi. Pemahamannya, jika salat tidak diterima, maka amal lain seperti puasa, zakat, sedekah tidak akan berguna dan tidak akan dilihat oleh Allah. Orang yang meninggalkan salat tidak mendapat bagian dari surga. Hadis, tidak ada bagian surga bagi orang yang tidak salat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ringkasan, keutamaannya adalah tiang agama, menghapus dosa seperti air membersihkan kotoran. Amalan pertama yang dinilai di akhirat. Ancaman jika meninggalkan, terlepas dari perlindungan Islam, dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Karun. Seluruh amal
menjadi rusak, tidak mendapat bagian di surga. Berikut adalah hadis-hadis syahih dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang dosa, ancaman, dan balasan buruk bagi orang yang tidak syalat atau lalai dalam melaksanakannya. 1. Batas antara iman dan kekufuran. Hadis, sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan singkat. Meninggalkan syalat dengan sengaja adalah tanda lemahnya iman. Bahkan bisa menjauhkan seseorang dari Islam, kecuali segera bertaubat. 2. Terlepas dari jaminan dan perlindungan Allah. Hadis. Barang siapa meninggalkan syalat dengan sengaja, maka ia telah terlepas dari jaminan Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Ahmad. Tabrani. Tabrani, penjelasannya begini. Orang yang tidak syalat, tidak lagi mendapat perlindungan, pertolongan, dan kasih sayang Allah di dunia maupun akhirat. 3. Dikumpulkan bersama Firaun, Haman, dan Karun. Hadis. Orang yang meremehkan syalatnya akan dikumpulkan di hari kiamat bersama Firaun, Haman, dan Karun. Hadis riwayat Tabrani. Penjelasan hadis. Mereka adalah golongan yang paling sombong, zalim, dan dibenci Allah, serta mendapat siksa yang sangat pedih. 4. Amalan lain tidak akan diterima. Hadis. Amalan pertama yang dihisab adalah sholat. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Jika syalatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Hadis riwayat Tirmizi. Memahami maksud hadis, meskipun orang tersebut berpuasa, bersedekah, atau beramal saleh lainnya, semuanya akan sia-sia jika salatnya tidak dilaksanakan atau dikerjakan dengan lalai. 5. Tidak mendapat syafaat Rasulullah SAW. Hadis. Sesungguhnya syafaatku adalah untuk umatku yang berbuat dosa besar, kecuali orang yang meninggalkan salat karena meremehkannya. Hadis riwayat Hakim. Penjelasan singkat. Orang yang lalai atau meninggalkan syalat tidak akan mendapat pertolongan Nabi SAW di hari kiamat saat semua orang membutuhkan pertolongan. 6. Siksaan di kubur dan hari kiamat. Hadis. Barang siapa meninggalkan syalat, maka kuburannya akan disempitkan hingga tulang rusuknya saling tumpang tindih. Hadis riwayat Tabrani. Memahami maksudnya, selain disiksa di alam kubur, orang yang tidak salat juga akan mendapat azab api neraka yang tidak ada hentinya. 7. Meninggal dalam keadaan hina dan sengsara. Hadis. Barang siapa meninggalkan salat, maka ia akan mati bukan atas agama Islam. Hadis riwayat At-Tabrani. Penjelasan hadis akhir hayatnya akan buruk, penuh penyesalan, dan tidak mendapat keberkahan saat meninggal dunia. Ringkasan ancaman dan balasan buruk menjadi batas dengan kekufuran, terlepas dari perlindungan Allah, dikumpulkan bersama golongan yang dibenci Allah, seluruh amalan menjadi sia-sia, tidak mendapat syafaat Nabi, disiksa di kubur dan neraka, mati dalam keadaan hina, dan tidak berkah. Demikian pembahasan kita dalam video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.